penting sekali untuk kita tumbuh suburkan. Nah, apalagi mengimani akhirat itu obat cinta dunia, ya. Mengimani hari berbangkit, ya, itu membuat kita semangat taat pada Allah, semangat mengumpulkan bekal amal kesolehan, ya. Mengingat hari berbangkit itu menumbuhkan apa? Kewaspadaan dalam diri kita untuk tidak melanggar larangan Allah. Karena apa? Ya, ingat tanggung jawabnya berat, ingat hari pengadilan, ingat catatan amal, ya, ingat timbangan, ya. Mengingat semua proses kiamat itu membuat kita selalu berhati-hati untuk tidak maksiat. Jadi ini mahal sekali harganya. Jika siapapun mampu meyakini, hakul yakin bahwa hari berbangkit itu pasti terjadi, maka itu modal besar, ya, untuk keselamatan akhirat. Nah, tetapi begini, banyak orang sulit percaya, ya, bahwa orang yang mati itu bisa dihidupkan lagi. Nah, sesungguhnya bagi Allah perkara demikian itu tidaklah sulit, ya, sangatlah mudah. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, ternyata banyak sekali loh ayat-ayat yang menggambarkan betapa mudahnya Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati. Nah, ini sebagian, ya, yang ditulis ini sebagian, dan yang sebagian ini kalau waktunya nggak cukup, ya nanti nggak semua. Tetapi ada beberapa contoh yang sudah saya tuliskan. Ini nanti bicara tentang bagaimana gambaran, ya, bahwa kehidupan sesudah mati itu terlalu mudah bagi Allah, di mana Allah sudah pernah tunjukkan beberapa fakta kenyataan, ya, bahwa menghidupkan sesuatu yang mati itu sangat mudah, ya. Bersiaplah, mari kita mulai dari ayat pertama. Al-Hajj, ya, nomor suratnya 22, ayatnya 5 sampai 7, tapi yang berbicara tentang gambaran hidup sesudah mati itu nanti mulainya akhir ayat 5, ya. Nanti mulai kalimat watarol ardo hamidatan, ya. Silahkan yang mau buka ayat sambil nyimak boleh, yang mendengarkan saja juga boleh, ya. Saya bacakan dulu ayatnya. Saya tidak mulai dari awal ayat 5, ya. Jadi itu ujungnya, karena awal ayat 5 itu bicara proses penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watarol ardo hamidatan, ya. Dan engkau lihat bumi itu tandus, kering, ya. Hamidatan itu kering, pecah-pecah, kurang air, ya, gak ada air. Fa'idha anzalna 'alaihal ma'a, maka apabila Allah turunkan air hujan yang menyirami tanah yang kering tadi itu, tiba-tiba apa? Ihtazat. Nah, di situ ada 3 kalimat. Ihtazat, menjadi hiduplah bumi itu. Tanah yang mati tadi tiba-tiba hidup karena air. Warabat, ya, selain itu menjadi subur. Kalau kering ditanami, tumbuhannya kan nggak mau hidup, ya. Tapi begitu disiram air jadi subur tanahnya. Wa ambatat, ada 3, ya. Ihtazat, warabat, wa ambatat. Ya.
Tanah yang kering tadi ketika ketemu air, ya, tiba-tiba dia hidup subur dan bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Min kulli zaujim bahij, ya, berbagai jenis tumbuhan. Nah, itu sebuah gambaran yang mudah dimengerti, ya. Betapa mudahnya Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati, ya. Gambarannya melalui ayat ini adalah tanah yang mati. Buat Allah apa? Cuma disiram air doang kok bisa hidup. Nah, kalau ini kan peristiwa yang semua orang pasti pernah melihat, menyaksikan, membenarkan, ya enggak? Membenarkan. Nah, hanya dengan menyiramkan air Allah itu bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Persoalannya kalau kita yang menyiramkan air, apa kita bisa bikin air? Nah, nggak bisa. Coba kembali ke kajian kita dulu tentang air, ya. Dulu sudah pernah dibahas kan ayat-ayat tentang air, ya. Betapa Allah tunjukkan kuasanya ketika dia mampu menciptakan air, membagikannya ke bumi ini untuk seluruh makhluknya, menjamin, menakar, menentukan kadarnya, ya. Nah, jadi melalui Al-Hajj ini kita mengimani bahwasanya terlalu mudah bagi Allah untuk menghidupkan sesuatu yang mati melalui apa? Tumbuhnya tanaman, ya, di tanah yang kering hanya karena disiram air hujan, ya. Ayat 6-nya, dzalika bi annallaha huwal haqqu, ya, demikian itulah Allah, dia yang hak, ya. Yuhyil mauta, menghidupkan sesuatu yang mati. Asmaul husnanya apa? Di sini udah khatam toh asmaul husnanya. Asmaul husnanya al-muhyi, menghidupkan sesuatu yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, pernah masak bubur kacang hijau? Pernah, ya. Waktu dia masih biji, ya, ibu gigit bisa? Gak bisa. Keras toh? Nah, keras. Mati dia tuh biji itu. Tapi kalau ditaruh di tempat lembab, diciprati air, besok numbuh enggak? Numbuh apa? Toge, ya. Demikian mudahnya Allah itu menghidupkan sesuatu yang mati, ya. Tahu telur ayam, ya. Nah, bagaimana proses telur ayam itu dari benda mati lalu netes menjadi makhluk hidup? Anak ayam. Nah, kalau mau tahu prosesnya persis ya browsing aja di internet, pasti ada, ya kan? Nah, tentu banyak sekali, ya, sesuatu yang mati, ya, dimana oleh Allah kemudian mampu dihidupkan kembali, dan gambarannya itu nyata bisa kita lihat, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 7, ini masih di Al-Hajj. Wa anna sa'ata atiyatun, ya. Dan hari kiamat itu pasti datang, pasti, ya. Wa annallaha yab'atsu man fil kubur, dan Allah pasti juga membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Ini dalil yang menunjukkan kebangkitan sesudah mati itu keniscayaan pasti terjadi, dan itu sangat mudah bagi Allah, ya. Ini gambaran yang pertama. Mari kita lihat gambaran berikutnya, surat Yasin, ya. Yasin 78 sampai 83, mungkin banyak yang hafal, ya.
Di ayat 78 itu Allah berbicara tentang perumpamaan kehidupan kembali, ya, kehidupan kembali sesuatu yang sudah mati itu melalui tulang belulang yang sudah hancur, ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idham wa hiya ramim, ya. Siapa yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur itu? Pernah menyaksikan pembongkaran makam? Nah, makam itu bahasa Indonesia loh, jangan difasih-fasih ke jadi makom, nanti malah salah maknanya, ya. Nah, makom itu tempat berdiri, itu dari kata koma. Nah, nanti ditanya mau kemana Bu? Mau ke makom. Nah, makom ini tempat berdiri Bu, nek makam ini kuburan, ya. Kalau mau pakai bahasa Arab itu makbaroh, dari kubur, ya. Jadi kalau pernah menyaksikan pembongkaran kuburan itu, orang-orang yang sudah lama meninggal itu biasanya di situ ditemukan kepingan tulang belulang, ya. Nah, orang kafir itu sulit mengimani bahwa tulang yang sudah remuk itu, ya, menurut logika mereka itu nggak bisa gitu disatukan kembali, ya, menjadi fisik manusia yang utuh kayak kita. Nah, memang kan kehidupan sesudah mati itu akal manusia itu kan sulit sekali menjangkau. Tapi Allah telah berikan gambaran, maksudnya gitu loh. Ini loh gambarannya di dalam Al-Qur'an. Kenapa sih susah banget percaya itu bahwa Allah telah jelaskan itu semua, ya, di dalam kitab sucinya itu. Qul, katakan Muhammad, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, ya. Telah menghidupkan kembali tulang yang hancur tadi Allah, zat yang maha menciptakannya untuk pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia itu maha mengetahui setiap apa yang diciptakannya. Coba dilihat ayat berikutnya 80, ya. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naro. Coba ada yang tahu asal usul api, korek api? Ya, dialah yang telah menjadikan untukmu syajaril akhdar, itu pohon yang hijau. Terjemahannya itu adalah dialah Allah yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau. Pohon itu kalau hijau, ya, itu maknanya apa? Pohon itu maknanya apa? Seger toh, berarti mengandung air toh. Lho iki piye toh, mencipta api kok dari batang yang hijau yang banyak mengandung air. Lho ini ayat loh, yang berbicara itu ayat. Coba dilihat sekali lagi, ya. Dialah yang menciptakan atau menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, ya. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Lah nek kita yo nggak ngelihat beginian, karena kan kita kalau mau masak tinggal ceklak-ceklik, ya toh. Hidupkan kompor, ya. Kita tidak ngalami suatu zaman di mana orang itu mendapatkan api melalui gesekan kayu dari pohon-pohon seperti ini gitu. Tapi ini yang berbicara itu ayat gitu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bagaimana dia mempertemukan dua ciptaan yang berlawanan, satu banyak mengandung air tapi menghasilkan api loh. Nah, ini siapa ini yang kuliahnya di bidang seperti ini, ya, di bidang pertanian tumbuh-tumbuhan pasti mempelajari jenis-jenis batang pohon, ya. Ini ayat kauniyah loh ini, ya. Nah,
Di situ ada ya, saya bacakan keterangannya. Di padang pasir Jazirah Arab memang ada sebuah pohon yang bisa memercikkan api, ya, yaitu al-marh dan al-a'far namanya. Ya, jika digesek-gesek keduanya bisa mengeluarkan api. Ya. Nah, kemudian akal manusia nih, ilmuwan tuh meneliti gitu, kok iso ya, kok bisa. Nah, hasil penelitiannya itu diantaranya adalah batang pohon tadi memiliki daya serap yang tinggi terhadap sinar matahari, ya, dibanding batang pohon lainnya. Itu. Nah, yang kedua, hasil temuannya itu mungkin ya, pada kedua batang tadi mengandung unsur minyak yang tinggi, seperti kalau di Indonesia itu pohon jarak, tahu? Yaitu hasil penelitiannya. Mungkin batang tadi punya kemampuan menyerap sinar matahari lebih tinggi dibanding batang pohon yang lain, atau dia memiliki kandungan minyak yang jauh lebih besar daripada tumbuhan yang lain. Allahu Akbar, ya. Nah, mengkaji ayat kauniyah itu begini supaya menambah kekaguman kita terhadap Allah, ya. Dalam arti tidak ada yang mustahil bagi Allah sekalipun sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, ini sampai apa ya, di ayat 81 itu, ya, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala ayyakhluqa mislahum. Ibu-ibu pasti ya tafsir surat Yasin ya wis menguasai sekali ya, saya nggak perlu jelaskan panjang lebar, karena ini ayat-ayat akidahnya tuh luar biasa dalam surat Yasin itu, ya. Nah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu apa? Kun fayakun, ya. Allah tuh kalau menghendaki segala sesuatu cukup mengatakan apa? Kun, jadilah, ya akan jadi. Nah, kalau kita siapa kita, ya, mau bilang kun 1000 kali pun, ya, apakah jadi, ya. Nah, ini soal iman. Yang bicara semua ini adalah soal keimanan, ya. Jadi seberapa kuat, seberapa dalam, ya, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bisa tercermin dari sikap dan perilaku kita. Iman itu nggak kelihatan ya di dalam hati, nggak kelihatan. Tapi ya, iman itu bisa dilihat dari tandanya. Ya, kemudian ada rumus yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita. Kalau ingin imannya kuat atau terjaga, ya, kan orang yang beruntung itu yang imannya sampai akhir hayat toh, ya, sehingga dia husnul khotimah, mengakhiri hidupnya ini dengan kondisi yang baik, tuh bertauhid. Nah, lah, cara jaga iman tuh bagaimana itu? Kalau cara jaga tanaman kan disiram pakai air tuh, iya kan? Biar tanamannya tuh subur terus disiram pakai air, harus rajin nyiram pagi sore, ya, atau menyesuaikan karakter tanaman. Nah, kalau jaga iman tuh bagaimana? Ya, rumusnya itu ya, iman itu menguat kalau ya ada ilmu, tapi ilmu yang masuk ke dalam hati yang bersih. Nah, hati yang bersih kalau dimasuki ilmu itu bisa menguatkan iman. Terus rumus berikutnya, kalau iman naik tambah, maka yang terjadi apa? Hidayah juga tambah. Nah, kita butuh hidayah enggak, Bunda?
Butuh hidayah enggak? Butuh. Yang butuh hidayah tuh enggak cuma non muslim biar jadi muslim, tapi orang yang beriman tuh terus butuh petunjuk. Karena apa? Banyak sekali perkara yang kita enggak tahu. Itu. Nah, kalau hidayah itu tambah, ya rahmah Allah juga pasti bertambah. Itu rumusnya begitu. Nah, sekarang gini. Loh, kok ada orang rajin menuntut ilmu agama tapi kok nggak kunjung beriman, ya? Nah, itu jawabannya pasti ilmunya tadi tumbuh di hati yang kotor. Lah, dia tujuannya menuntut ilmu apa? Iya kan? Nah, coba misionaris orientalis, ya, orang barat yang mempelajari Islam, ngerti tafsir, ngerti hadis, tapi sampai mati nggak masuk Islam dia. Iya nggak? Loh, kok nggak untuk hidayah? Katanya ada ilmu, iman naik, hidayah turun gitu toh. Nah, iki kok orang ini kok nggak dapat hidayah karena ilmunya itu masuk ke dalam hati yang kotor. Ilmu yang tumbuh di hati yang kotor itu nggak bisa menaikkan iman gitu loh. Nah, jadi oleh karena itu kan kalau ingin iman terjaga itu harus tambah ilmu. Nah, ini salah satu cara yang kita tempuh saat ini untuk menambah ilmu, ya menghadiri kajian-kajian ini salah satu cara. Tambah ilmu, tambah iman. Contoh konkret, tadi habis kita kaji surat Al-Hajj, makin percaya nggak bahwa ada kehidupan sesudah mati? Makin percaya. Kalau namanya makin percaya berarti imannya menguat apa tidak? Menguat. Kalau iman menguat, Allah pasti tambahi hidayah lagi tanpa kita sadari, ya. Tambah petunjuk tuh dari yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, lama-lama kita banyak tahu gitu. Ya, kalau kepengen hidayahnya tuh mengalir deras, rajin-rajinlah menuntut ilmu supaya ilmu itu meningkatkan iman, bersihkan hatinya. Sudah begitu aja. Nah, kita kembali ke ayat tadi, ya, bahwa innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan pernah buruk sangka pada Allah, jangan juga pernah ragu akan apa? Kehebatan Allah. Jangan pernah mengatakan, ngene iki apa yo iso, ya ta? Mosok, ya. Seperti punuk merindukan bulan, ya. Kan kayak orang nggak punya Tuhan. Betul enggak? Iya. Kita yakin Allah itu ada gitu, ya. Baik. Mari yang ketiga. Apa di situ? Ali Imran, ya? Ali Imran. Hah? Ya, betul. Ali Imran 49. Pernah mendengar nggak Nabi Isa itu pernah membentuk tanah liat menjadi burung? Ya, ayatnya ini. Coba kita lihat. Wa rasulan ila bani Israil, ya, inni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Lah ini, anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit toir. Toir itu burung, tin itu tanah liat. Orang Jawa bilang lempung. Kalau lempung itu kan bisa dibentuk-bentuk, ya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa, ya, itu diberi mukjizat. Waktu itu Nabi Isa, ya, membuat atau membentuk tanah liat itu, ya, menjadi bentuk seekor burung. Ibu-ibu bisa, ya, kasih tanah liat gitu dibentuk jadi hewan, ya, jadi hewan. Nah,
Fa'anfukhu fihi, lanjutan ayatnya, lalu aku meniupnya. Meniup tadi loh, burung-burungan tadi ya. Fayakunu toiron biidnillah, ya, maka ia menjadi seekor burung hidup atas izin Allah. Nah, berarti ini termasuk bukti bahwa Allah bisa menghidupkan sesuatu yang mati atau tidak? Loh, iki dudu dongengan loh. Ini ayat Al-Qur'an. Ini pernah dialami Nabi Isa alaihi salam. Allah anugerahkan mukjizat pada beliau, ya. Mungkin kalau peristiwanya itu kita lihat langsung, coba jenengan bayangke ya, ketika kita dolanan ya, tanah liat itu dibentuk-bentuk gitu, makhluk hidup ya, terus tiba-tiba ditiup jadi makhluk hidup tenan, kira-kira gimana perasaan? Kaget ya enggak? Nah, ini benar-benar terjadi pada Nabi Isa loh. Ini gambaran apa? Ya, ini gambaran bahwa menghidupkan sesuatu yang mati itu terlalu mudah bagi Allah. Lah nek kita yang bikin, misalnya dibentuk cacing ngono wis sing gampang ya, dawa ngono dibentuk cacing ya toh. Nah, warpo ditiup ping 100 bisa jadi cacing betulan? Enggak bisa. Nah, ini menjadi bukti ya, atau gambaran gitu. Mosok ya wis dijelaske begini sih susah banget percaya sih bahwa ya sesuatu yang mati itu bisa dihidupkan oleh Allah. Lah ini ayat gitu. Yang bicara itu adalah ayat. Lagi lanjutan ayatnya itu. Wa ubriul akmaha. Mukjizat Nabi Isa banyak ya. Ini ya. Wa ubriul akmaha itu Nabi Isa diberi mukjizat mampu menyembuhkan penyakit apa? Kusta. Sampai hari ini belum ketemu obatnya. Ya, penyakit kusta itu kan virus. Ya. Kalau obat sekarang tuh hanya sekedar membuat virusnya itu delik gitu loh, ngumpet ya. Tapi suatu saat dia bisa aktif kembali, hanya dia pasif sementara gitu. Lagi wa uhyil mauta, dan menghidupkan orang mati biidznillah. Nabi Isa diberi mukjizat itu, bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Ya emang itu terjadinya sih dulu objek dakwah ya, umat yang didakwai itu kan cara berpikirnya tuh sederhana, primitif. Maka cara menjelaskan pada mereka pun juga sederhana. Sederhana itu material gitu loh. Oh awas loh, kowe nak bangkang ramanut dadi monyet loh. Gitu loh, itu namanya material. Lah nanti nek dilihat tenan nih dadi monyet ya toh, baru percaya gitu. Orang-orang zaman dulu begitu gitu. Makanya loh, kowe kok angel men percaya toh. Ini loh lempung ya toh, ditiup, dadi manuk tenan. Gitu. Jadi menyesuaikan jalan berpikirnya orang-orang zaman dulu ya seperti itu. Tapi orang yang hidup di akhir zaman itu berbeda. Cara berpikirnya enggak lagi sederhana. Ya, teknologi sudah canggih gitu loh. Sehingga kita enggak perlu lagi sampai dibuktikan seperti itu, mestinya kudune ya wis yakin gitu loh. Karena cara berpikir kita sudah maju. Nah, gitu. Itu tadi untuk Ali Imran ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat apa di sini? Al-Kahfi. Ya. Oke, Al-Kahfi ini saya juga yakin semua sudah hafal, tafsirannya juga sudah tahu. Bunda tiap Jumat baca ya, itu difahami juga maknanya ya. Coba di Al-Kahfi ada berapa pelajaran? Kisah
Ada berapa pelajaran kisah? 4 ya. Yang pertama pelajaran iman terwakili oleh kisah apa? Ashabul Kahfi ya. Pelajaran kedua tentang apa? Pengelolaan harta ya. Diwakili oleh apa? Pemilik kedua kebun. Yang ketiga pelajaran apa? Ilmu. Diwakili oleh siapa? Nabi Musa dan Khidir alaihissalam. Yang keempat, pelajaran tentang kekuasaan diwakili oleh kisah apa? Dzulqarnain. Nek setiap Jumat dibaca itu kudu ngerti maknanya supaya meningkatkan keimanan, supaya Allah beri cahaya sampai Jumat berikutnya. Ngaji tafsirnya ditingkatkan, baca Yasin ya mudeng artine, baca Kahfi ya faham maknanya, begitu Bunda. Karena di dalam surat ini ada banyak pelajaran ya, yang ada kaitannya dengan ini. Yuk kita lihat yuk. Ingat nggak kisah ikan yang dibawa sebagai bekal Nabi Musa itu kan pergi sama asistennya ya toh ya, wis disebut asisten opo murid opo pembantu, pokoknya ya pendamping gitu. Waktu mencari Khidir itu kan dikancani ya. Nah waktu mencari Nabi Khidir itu kan bawa bekal toh. Bekelnya apa? Ikan, tapi udah mateng, udah dimasak ikannya itu ya. Dalam bahasanya Bunda wis masuk Tupperware ya toh, sudah neng rantang ya, nanti mau dimakan kalau lapar gitu loh. Jadi ikan niki wis digoreng udah mateng, yo nggak tahu digoreng apa dikukus, kan nggak sedetail itu juga ayat berbicara, pokoknya iwak iki mateng ngono loh ya. Nah tapi nanti dalam perjalanannya itu ketika mereka istirahat, pasti sudah mendengar ini, makanya saya nggak detail-detailkan. Waktu mereka mau istirahat, Nabi Musa akan minta, ayo dibuka bekele wis luwe iki ya toh. Nah begitu dibuka ternyata apa? Ikannya nggak ada. Nah asistennya tadi sebetulnya tahu ketika ikan yang udah jadi lauk itu mencolot ke laut di luar tabiatnya. Lah wong iwak wis mateng kok iso mencolot gitu loh ya. Ini ada di dalam surat Al-Kahfi Bunda. Jadi asistennya lupa mau bilang sama Nabi Musa karena dilupakan oleh setan ya. Dia melihat peristiwa itu tapi mau nyeritain lupa, sampai Nabi Musa minta bekelnya dibuka tapi udah nggak ada gitu ya. Yuk kita lihat ayatnya. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdi hukuba. Ini kan Nabi Musa tuh dulu merasa paling pinter gitu loh ceritanya ya. Terus ditegur Allah toh bahwa ternyata ada loh yang lebih pinter dari kamu ya, yaitu Khidir ya. Terlepas dari kontroversial soal Khidir ya, nabi atau bukan. Kemudian juga Musa penasaran gitu. Wow, dibilangnya lebih pinter dari aku ya. Oh kayak apa ini? Ya, saya mau dong belajar sama dia. Nah, waktu itu nggak nek HP toh ya. Nah, kalau ada HP kan CP-nya berapa? Gur garek di telepon. Nah, dulu kan nggak ada, sehingga dulu hanya diberitahu ya kalau kamu ingin ketemu ya susuri tempat ini sampai nanti kamu menemukan ya sebuah tempat di mana ikanmu itu mencolot ya toh. Nah maka disitulah kamu akan ketemu Khidir. Nah tapi mau pembantune lupa mau ngasih tahu ya kalau ikannya tadi apa mencolot ke laut gitu. Nah tapi singkat cerita akhirnya Nabi Musa menemukan Nabi Khidir itu ya, sudah tahu ceritanya toh. Terus
dibilang kamu mesti nggak bisa sabar nih kalau belajar samaku ya, orang nuntut ilmu tuh kudu sabar loh ya toh. Nah, tetapi ternyata Nabi Musa melanggar terus loh sampai 3 kali, sampai Khidir bilang wes stop, pisah ya toh. Nah, tetapi Nabi Musa mendapat 3 ilmu itu ya. Itu loh Bunda. Jadi di situ ada kisah yang kaitannya dengan tema kita ini adalah di mana ikan tuh nek dah jadi lauk tuh mati apa hidup? Oh mati. Lah terus kalau dia mencolot ke laut, berarti hidup lagi toh? Lah gambaran ya hidupnya sesuatu yang sudah mati berulang kali dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Kali ini yang ada di surat Al-Kahfi ini loh, itu ya. Nah, besok nek ngaji Al-Kahfi tadarusan coba dihayati itu. Pasti nemu ayat ini, ya. Nah, di sini tadi disebutkan, ya masih di surat Al-Kahfi kita ya. Mana tadi? Nasiya hutahuma. Di situ ada kalimat nasiya hutahuma. Keduanya itu lupa ya akan ikannya. Fattakhoda sabilahu fil bahri saroba. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Ya, nek benda mati itu dia bisa pindah tempat kalau ada yang mindah. Ya toh, wong iki wae iki mencolot dhewe ya toh. Nah, berarti kan dia itu hidup lagi ikannya. Lo jangan salah ya. Ikan yang jangankan Allah menghidupkan kembali ikan yang sudah digoreng. Wong ikan yang udah masuk perut kita wae ya iso. Gitu loh ya. Ya tapi Bunda aja berharap engko nek apa ikan nilane di meja jenengan terus berharap urip meneh ya toh. Ya kan siapa kita. Ini sebuah apa? Pelajaran gitu loh. Loh mosok kalau kita orang beriman kan pasti percaya Al-Qur'an, betul? Ini ayat-ayat Al-Qur'an bukan? Iya, lo katanya beriman. Berarti kan harus percaya. Wong ini kata ayat kok. Loh berarti tenan toh iki. Iwake wis digoreng mencolot meneh ning laut. Ayo bener. Mau percaya apa tidak itu tergantung kepada keimanan masing-masing. Nah. Lagi yuk. Nomor berapa ini? Al-Baqarah ya? 67. Bentar. Al-Baqarah 67 sampai 73 ini panjang banget. Mungkin juga sudah pernah ketemu ayatnya yang tentang apa itu perintah pada Bani Israel untuk nyembelih sapi itu loh. Terus ngeyel takon ya toh sapinya yang warna apa ya toh. Nah, ini yo enggak tak detail-detail kan Bunda, nanti enggak cukup waktunya. Jadi saya simpulkan, tapi nanti di rumah dibaca ya. Nah ya, nih ayatnya panjang, tapi ini Al-Baqarah saya percaya kalau ini sudah difahami tafsirnya ya. Jadi gini loh ceritanya tuh. Ceritanya, dulu ada seorang lelaki tua, kaya raya, tiba-tiba itu meninggal dunia. Nek sing meninggal kui miskin ora masalah, dikubur rampung masalah. Tapi kan yang meninggal itu kaya gitu. Nah, orang zaman dulu kan gini, waduh diracun sopo kui ya toh. Nah, karena kan kalau dia mati meninggalkan apa? Warisan, banyak no hartanya ya. Nah, tapi ketika ditelusuri, dicari-cari yang bunuh siapa itu nggak nemu-nemu. Terus Bani Israel itu diperintah Allah untuk nyembelih sapi. Ya, kan Nabi Musa ditakoni, Musa, sopo jane sing mateni mbae iki ya toh? Nah, terus Allah mau kasih jawaban, tapi lewat apa? Perintah nyembelih
sapi. Loh, mereka malah ngece. Wong ditakoni sing mateni sapa malah kon mbleh sapi. Ya toh? Iki gak nyambung. Ya ini manusia sombong tuh gitu. Wes dia yang nggak paham, dia yang bilang nggak nyambung. Lah ini loh kalau jenengan ketemu ayat ini tuh, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah perintahkan agar kamu sembelih seekor sapi betina. Betina ini orang jantan, ya toh? Umpama waktu itu ndang cepet disembelih tuh rampung masalah. Ning apa? Ngeyel. Mereka bilang apa? Apa engkau menjadikan kami sebagai ejekan? Musa ngenyek kene malah ditakoni sing mateni mbae iki sapa lho, malah dikon mbleh sapi ya toh? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar aku tidak termasuk orang yang bodoh ya. Mereka berkata, mohonkan pada Tuhanmu agar dia menjelaskan ya tentang sapi betina itu, sapi betina sing piye. Ya, dijawab, oh kata Allah, sapi betina itu tidak terlalu tua juga tidak terlalu muda. Kila mempersulit masalah. Kalau disuruh sembelih sapi betina titik, oh sing penting lah betina toh. Nah, karena tanya lah tambah sulit. Nah, piye cari umur tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Musa jawab, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ya. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan padamu. Mereka sih ngeyel meneh ya. Mohonkan pada Tuhanmu agar menjelaskan apa warnanya. Musa kan tanya sama Allah, dijawab sama Allah, oh warnanya kuning tua. Lah, tambah susah meneh. Wis umure tambah warnane ya. Nah, warna kuning tua yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Orang kuning buluk loh, kuning yang bagus, yang cantik ya. Mereka cek ngeyel meneh, tanyakan sama Tuhanmu agar menjelaskan kepada kami. Kami itu kurang jelas ya, persise sing piye ya. Dah bilang belum jelas. Jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Musa menjawab, oh Allah berfirman, sapi betina itu belum pernah dipekerjakan kapok, ya toh? Belum pernah diajak bajak sawah, ya. Tidak pula diajak mengairi tanaman, tidak dipekerjakan no, ya. Iki dipingit kayak bidadari ya tuh, sehat, tidak belang, tambah susah, ya. Tambah susah. Mereka bilang, nah sekarang baru kamu menerangkan yang jelas katanya. Lah tapi kowe goleke lak tambah angel, ya toh? Nah, hampir-hampir mereka nggak ngerjakan perintah itu, guru ngeyel lah ya toh. Nah, itu umpama tadi ndang cepet dilaksanake rampung, gandeng ngeyel lah tambah sulit. Singkat cerita, ini masih di ayat ini. Nah, lalu mereka akhirnya menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan. Ingatlah ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu tuduh menuduh soal itu. Lah wong sing meninggal kaya raya kok ya. Tapi Allah menyingkap apa yang kamu sembunyikan. Lalu Allah berfirman, wis toh, wis mau sembelih, sapine mati. Sapine mati. Kata Allah apa? Pukullah mayat si kakek tadi, kan mayat wis dadi mayat. Nah, tubuhe kakek tadi pukullah dengan bagian dari sapi. Konon ada riwayat mengatakan dipukul nganggo buntute. Nah, jadi ekore sapi tadi dipukulkan ke apa? Kakek tadi, mayat kakek tadi. Lah seketika kakek tadi hidup lagi. Ya. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati.
Tapi kakek tadi dihidupkan cuma buat ngomong siapa yang bunuh, habis itu mati lagi. Ya gitu loh. Nah, demikian itu Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Ya. Gambaran tentang kehidupan sesudah mati itu sudah dijelaskan gitu loh. Kalau kita orang yang rajin mempelajari Al-Quran akan menemukan ayat-ayat ini di sana, bahwa itu sudah pernah terjadi. Allah itu tampakkan, tunjukkan, perlihatkan bahwa orang yang sudah mati itu gampang loh bagi Allah untuk menghidupkannya kembali. Oh iki kakek iki mau itu ya. Masih lagi masih mau nambah lagi? Ya yuk tambah lagi. Apa iki sekarang? Oh, Al-Baqarah yuk 5556. Nah ini Bani Israel lagi nih. Memang tukang ngeyel Bani Israel itu ya. Ingat nggak kisah Bani Israel? Ya itu kan umatnya Nabi Musa toh, umatnya Nabi Musa disamber petir. Pernah dengar ceritanya? Ya ini yang di surat Al-Baqarah ini ya. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Umatnya Nabi Musa jan keterlaluan tenan memang ya. Waktu didakwai untuk menuhankan Allah itu apa? Mereka itu minta melihat Allah langsung. Handi wujudnya Allah ini ya toh, tampakkan. Nah, kalau belum bisa melihat wujudnya Allah, mereka nggak mau beriman. Nantangin Musa tuh begitu gitu. Nah, fa'akhodat kumusso'ikotu ya. Maka kemudian mereka disamber petir. So'ikoh tuh suara yang menggelegar, beledek ngono lah ya, halilintar. Halilintar. Mereka itu lalu kesamber petir, mati loh ya, mati ya. Konon mereka ini jumlahnya banyak ya. Jadi ada yang mengatakan 70 ya, ada yang mengatakan 60. Ingat gak kaum Nabi Musa yang dulu menyimpang itu menyembah patung lembu Samiri? Nah itu, jadi sejak mereka tuh ngelanggar selingkuh dalam bertuhan ya, nggak setia sama Allah, ternyata ditinggal Nabi Musa malah nyembah patung itu loh, sehingga membuat Nabi Musa marah besar itu. Nah tapi mereka kemudian tobat. Nah, dari situ dipilihlah 70 atau ada pendapat 60 sekian orang itu ya untuk bertobat kepada Allah. Tapi mereka itu neracak ya. Neracak itu apa ya istilahnya tuh? Apa ya bahasa Indonesianya? Malah melampaui batas gitu loh. Jadi udah tobat, diampuni, diselamatkan, malah bikin kesalahan lagi gitu. Mereka itu nantangin gitu. Pertama sebelum ingin melihat Allah tuh ingin dengar suara Allah. Sebelum ini ingin dengar suaranya Allah. Nah lama-lama tuh neracak minta melihat Allah secara langsung gitu. Nah saat itu kesamber petir, mati. Nah dari 70 itu enggak semua mati. Kenapa? Sebagian itu hidup biar menyaksikan yang dimatikan tadi dihidupkan lagi gitu. Ya ini nanti silahkan dibaca tafsirnya ya. Ini maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan. Kemudian kami bangkitkan kamu setelah kamu mati agar kamu bersyukur. Kita gimana kalau lihat orang kesamber beledek ngono ya, terus meninggal terus hidup lagi. Ya. Wong konon katanya orang yang mati suri aja gitu ya, setelah dia hidup lagi jadi solehnya luar biasa kan gitu. Nah ini wis pernah ngalami mati ya, dihidupkan
lagi. Zaman itu terjadi pada kaum Bani Israel gitu. Nah, apakah yang menjalaninya sendiri ya mati lalu hidup, atau orang yang menyaksikan peristiwa itu kalau hatinya bersih kudune yo tambah iman gitu dan tambah takut. Ternyata Allah tuh gampang loh kalau cuma menghidupkan apa yang sudah mati. Ya kalau orang tidak dekat-dekat kepada Al-Quran dia sulit ya percaya. Sama Quran aja nggak percaya, gimana mau dia tahu isinya kan? Ini berikutnya. Nah ini Al-Kahfi lagi ya. 7 apa? Oh ya Al-Kahfi ya, wis Al-Kahfi Bunda udah luar biasa. Saya tinggal menunjukkan saja kaitannya dengan tema ini ada di mana. Panjang banget ya kalau kisah Ashabul Kahfi itu ayat 9 sampai 26 ya, nek tiap Jumat dibaca wis ngelotok ya toh. Nah di Al-Kahfi itu kan Allah tunjukkan bahwa Ashabul Kahfi ini memang tidak diwafatkan, cuma apa ditidurkan ya salatu mi'atin sinina wazdadu tis'a 309 tahun. Walaupun tidak mati, tapi kan ini miniatur kematian. Orang tidur itu miniatur kematian. Nah, sebetulnya belajar dari tidur itu udah cukup menunjukkan bahwa orang mati bisa dihidupkan lagi. Tadi malam kita itu mati, lah pagi-pagi kan bangun lagi. Kita gur berapa jam? Ashabul Kahfi itu 309 tahun, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak ngopo-ngopo, wong tidur. Nah, loh tapi kok bisa ya? Bisa. Cobalah kita nggak usah makan sama minum, ya no? Nah, jangankan 2 hari, sehari mlebu ICU kok ya toh. Lah itu. Tapi apakah kisah ini nggak cukup untuk meyakinkan kita akan kuasa Allah bahwa begitu mudahnya Dia menghidupkan sesuatu yang mati? Ya, ini ndak tak baca ke lah, panjang banget 9 sampai 26 toh ya. Jadi ini karena ini tematik toh. Kalau tematik tuh memang nyomot sana, nyomot sini. Tapi kalau Bunda sudah menguasai Al-Kahfi itu tinggal menghubungkan saja. Tinggal sedikit waktunya 8. Saya cepetin. 8 Al-Baqarah ya. 243. Ini Bani Israel lagi loh ini ya, Bani Israel tuh yo itu loh, saking bandelnya itu loh ya, sampai pelajarannya bolak balik ya, sih ngeyel wae ya toh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Ini terjadi bener loh ini ya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya takut mati karena terjadi wabah penyakit. Kita kan 2 tahun kemarin diuji oleh wabah ya. Kini keweden mungkin arep mabur neng ngendi ngono. Lah ternyata kok wabahnya ini mendunia. Dadine ya arep pindah ngendi wong kabeh kena ya toh. Lah tapi kalau ini kan ini dulu jadi ceritanya tuh ada yang mengatakan 4.000 orang, ada yang mengatakan 8.000 orang, zaman dulu udah banyak ya. Ada yang mengatakan 30.000 orang ya, dimana ingin pindah negeri menghindari mati karena negeri itu sedang kena wabah penyakit. Nah, orang saking takut ketularan, nanti nek ketularan takut mati gitu loh ceritanya nih ya. Nah, kharaju min diyarihim
keluar dari negerinya wahum uluf tuh beribu-ribu, alfu uluf beribu-ribu jumlahnya, hadarul maut takut mati. Faqala lahumullah, lalu Allah berfirman, mutu, matilah kamu. Mati loh, yang ribuan tadi itu mati. Nah, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kembali. Loh, iki nyata, bukan dongengan ya, bukan dongengan putri tidur ya, diusap apa namanya yang mengusap laki-lakinya namanya apa tuh ya, diusap bangun, bukan dongeng, ini peristiwa nyata, kisah nyata. Oh, dimati toh kowe? Mati ya kowe saiki ya toh. Lah, tapi kemudian apa? Dihidupkan kembali. Innallaha ladu fadlin 'alan nas, sungguh Allah itu memberikan karunia kepada manusia, walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Ya, tidak bersyukur ya. Nah, memang ceritanya sih kalau versi hadisnya tuh panjang dan macem-macem ya. Salah satunya ada seorang nabi yang lewat itu melihat mayat-mayat tadi itu udah jadi tulang gitu loh, apa sedih gitu ya. Terus berdoa kepada Allah, ada riwayat begitu, ya Allah, ini ribuan manusia kok bergelimpangan ya, ada yang sudah jadi tulang belulang. Terus dia berdoa kepada Allah agar supaya mereka dihidupkan lagi. Ada riwayat seperti itu gitu loh. Tapi intinya bahwa mereka tadi kemudian dihidupkan lagi oleh Allah ya. Ini sebagian saja dari ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang kehidupan sesudah mati, bahwa terlalu mudah bagi Allah untuk melakukan itu. Allah itu mencipta pertama saja bisa ya, apalagi menghidupkan kedua kali gitu. Mencipta pertama dengan mencipta ulang, mana lebih sulit? Pertama. Walaupun kalau bagi Allah ya nggak ada yang sulit. Bagi kita itu biasanya membuat sesuatu pertama dengan ngulangi kan gampang, ngulangi itu. Kalau Allah mencipta pertama aja gampang, apalagi mengulangi ciptaannya yang kedua kali. Terlebih ya, ada bagian dari tubuh manusia itu yang tersisa. Jadi manusia itu kalau meninggal dunia, walaupun tulangnya itu hancur ya, mereka besok dibangkitkan dari tulang ekornya. Nah, ada yang berpendapat, bu lah tulang ekornya terus jadi kaya ngopo? Ya ndak usah dicari. Ada yang mengatakan itu selnya, sel tulang ekor nggak akan punah. Dari situlah manusia besok dibangkitkan dari kematiannya. Mau mati dengan cara ditelan ikan kek, jatuh ke laut kek, hilang kek, kebakar kek, ketimpa longsor kek, dengan cara mati yang kayak apapun, tetaplah besok dibangkitkan Allah kembali. Permasalahannya adalah bagaimana kita menyambut kebangkitan itu agar menjadi manusia-manusia yang selamat dari adab neraka ya, menjadi manusia-manusia yang beruntung ditempatkan Allah di dalam surga ya, dibangkitkan dengan keadaan yang sangat cemerlang, bercahaya, berseri-seri ya, bergembira ria. Disebabkan apa? Keimanan dan amal solehnya selama dulu hidup di dunia. Mengingat kembali ayat-ayat seperti ini diharapkan kita dapat menjaga iman kita di eman-eman. Jangan sampai iman kita itu luntur. Dia turun sedikit dan cepat dinaikkan ya. Menghadiri majelis ilmu itu bisa menaikkan kekuatan iman.
maka rajin-rajinlah menghadiri majelis-majelis ilmu karena rahmat Allah dicurahkan di tempat itu. Baik, ada sedikit waktu kalau ada tanya jawab, monggo saya persilahkan. Waalaikumsalam. Tentang apa? Kok nggak jelas ya saya mendengarnya ya? Coba tanpa mic aja. Menatap wajah Allah. Oke. Kapankah kita bisa menatap wajah Allah? Baik ya. Jadi gini, siapapun yang beriman kepada Allah, coba nanti bisa dibuka surat An-Nisa ya. An-Nisa itu ayatnya, coba sebentar nanti saya lihatkan. Di dalam surat An-Nisa itu ada ayat yang bunyinya gini, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu, untuk orang-orang yang berbuat ihsan, al husna, dia mendapatkan surga. Husna di situ penafsirannya adalah surga, wa ziyadah, plus bonus. Ziyadah itu artinya sebetulnya tambahan. Dia yang ihsan tadi di samping mendapat surga, dia mendapat bonus. Nah, ziyadah itu ditafsirkan apa? Oleh ulama tafsir, ditafsirkan kenikmatan memandang wajah Allah. Silahkan dirujuk tafsirnya. Banyak mufassir menafsirkan itu. Ziyadah tambahan atau bonus adalah kenikmatan memandang wajah Allah. Orang-orang mukmin yang masuk surga pasti mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah. Beda dengan orang kafir, mereka terhijab. Terhijab itu terhalang, tidak bisa melihat wajah Allah. Karena melihat wajah Allah itu adalah kenikmatan melebihi nikmatnya isi surga. Itu kenikmatan melebihi isi surga ya, waziyadah ya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Nah Bunda ingin nggak memandang wajah Allah? Ya, ingin banget ya. Nah ya, kuncinya ya harus menempuh jalan menuju surga itu aja. Ya, kalau nggak ahli surga nggak bisa loh melihat Allah, karena melihat Allah itu satu kenikmatan. Ya, orang-orang yang kafir itu terhijab, ya, terhalang, tidak bisa melihatnya. Begitu jawaban saya. Tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Oh iya, masih sedikit 5 menit ya. Ashabul Kahfi. Di sini belum dikaji penafsiran surat Al-Kahfi. Belum. Di majelis ini sudah pernah dikaji penafsiran surat Al-Kahfi apa belum? Oh belum. Ya gimana? Apa mau diagendakan aja untuk Al-Kahfi? Nanti ada, karena nggak bisa ya kalau diceritakan singkat ya. Satu surat tuh bisa 5-6 kali pertemuan. Ya sebetulnya tafsir tuh kembali kepada request. Kalau Bu globalnya aja yo iso ya.
Tapi kalau kemudian sampai rinci itu nggak bisa ya. Kalau kan itu kisahnya tok aja ada 4. Katakan kalau satu kisah tuh dibahas 1 kali pertemuan gitu, itu 4 kisah. Tapi kan isinya nggak cuman kisah, ada yang lain-lain lagi ya. Kalau Ashabul Kahfi itu memang di Quran ya itu panjang sekali tadi dari ayat 9 sampai 26, termasuk mereka itu jumlahnya berapa ya. Walaupun tidak ada keterangan yang pasti dari Allah ya, mereka sifatnya hanya menduga-duga ya. Bilangannya ada yang 3, 4 beserta anjingnya ya toh. Terus ada muncul kalau nggak salah pendapat yang valid itu 7 ya. Tapi itu riwayat itu memang diperselisihkan itu jumlah mereka itu. Jadi singkat cerita mereka ini pemuda. Pemuda itu kan orang yang masih punya penasaran terhadap dunia toh ya. Ya, namanya aja pemuda. Belum mapan ekonominya gitu. Masih punya banyak keinginan. Tapi mereka itu begitu kokoh mempertahankan iman di hadapan raja dolim. Ya. Sampai di depan raja dolim yang umpama nih raja nih kasih aba-aba untuk membunuh pemuda ini ya iso gitu loh ya. Tapi ketika ditanya di depan raja, siapa Tuhanmu, mereka kokoh menjawab Allah. Nah, karena tetap jawab Allah, wah mereka dikejar tuh, mau dibunuh gitu ya oleh raja, karena raja ini inginnya mereka agamanya seperti raja ini, nyembah berhala. Wow, nggak takut Ashabul Kahfi ini dikejar sampai nanti di ayat 10 ada doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah wis buntu iki arep mlayu ning ndi ya toh, nggak ngerti mau lari kemana. Atina anugerahi kami rahmahmu, kasihani kami, langsung Allah tunjukkan larilah ke sebuah gua untuk menyelamatkan diri, gitu ceritanya itu ya. Nah tapi di gua itu ditidurkan tapi matanya itu tidak dimeremkan ya, dengan tujuan apa? Supaya kalau ada yang melihat tidak taunya mereka itu enggak tidur sehingga takut. Nah ada lagi perlindungan dari Allah bahwa mereka di dalam gua itu dibolak-balikkan badannya ya supaya tidak busuk ya. Dan waktu dibangunkan kembali kondisinya masih tetap sama seperti mereka dulu berangkat tidur. Tidak ubanan, giginya yora rontok ya toh, masih sama seperti dulu ditidurkan, padahal itu sudah lewat 309 tahun itu ya. Sidik wae dari Ashabul Kahfi ya. Semoga bermanfaat apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Bila ada yang keliru dari ilmu yang saya sampaikan, semoga Allah mengampuni. Kepada Bunda jika ada tutur kata saya yang kurang sopan, saya mohon maaf ya. Semoga dapat mengokohkan iman kita, semoga dapat menumbuhkan semangat dalam diri kita untuk mempersiapkan bekal akhirat nanti, karena pasti akan ada hari berbangkit sesudah kematian kita ya. Sekali lagi mohon maaf, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.